Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Ulfa. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu cabang penting dalam ilmu linguistik, yaitu fonologi. Fonologi adalah dasar dari semua ucapan dan komunikasi lisan, sehingga memahami fonologi berarti kita memahami bagaimana bunyi bahasa bekerja. Yang pertama yaitu adalah pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, bagaimana bunyi itu dihasilkan, digunakan, dan bagaimana bunyi tersebut mampu membedakan makna. Jadi, fonologi tidak hanya membahas bunyi secara fisik, tetapi juga bagaimana bunyi itu berfungsi dalam sistem bahasa. Yang kedua yaitu adalah fonem. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang bisa membedakan makna. Misalnya, kata padi dan badi. Perbedaan antara kedua kata ini hanya satu bunyi, yaitu P dan B. Tetapi perbedaannya mengubah makna secara keseluruhan. Inilah mengapa fonem menjadi fokus utama dalam fonologi. Yang ketiga yaitu ada vokal dan konsonan. Bunyi bahasa dibagi menjadi dua kelompok dasar, yaitu adalah vokal dan konsonan. Yang pertama yaitu adalah vokal. Vokal adalah bunyi yang keluar tanpa hambatan udara. Contohnya A, I, U, E, O. Vokal memiliki peran besar dalam pembentukan suku kata dan ritme pengucapan. Yang kedua yaitu adalah konsonan. Konsonan adalah bunyi yang muncul karena adanya hambatan, misalnya bunyi yang dihasilkan oleh bibir, lidah, gigi, atau langit-langit. Contoh konsonan yaitu adalah P, B, T, D, K, G, M, N, S, dan sebagainya. Konsonan diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, tempat artikulasi seperti bibir, gigi, atau langit-langit. Yang kedua yaitu adalah cara artikulasi seperti hambatan penuh, geseran, atau getaran. Yang ketiga yaitu adalah getaran pita suara. Apakah bunyi itu bersuara atau tidak? Yang keempat yaitu adalah diftong dan klauster. Yang pertama, diftong. Diftong adalah gabungan dua vokal dalam suku kata, misalnya pada kata santai, pulau, atau amboy. Contoh diftong umum adalah AI, AU, OI. Yang kedua yaitu adalah klauster. Klauster adalah gabungan dua konsonan yang muncul berdampingan dalam satu suku kata. Contohnya seperti PR dalam praktis, KL dalam kelas, dan TR dalam truk, dalam kata truk. Yang kelima yaitu adalah suku kata. Fonologi juga membahas bagaimana kata dibagi menjadi suku kata. Beberapa pola suku kata dasar dalam bahasa Indonesia yaitu adalah vokal konsonan, konsonan dan vokal konsonan, dua konsonan, dan vokal. Pemenggalan suku kata membantu memperjelas pengucapan dan pembacaan. Yang keenam yaitu adalah alat ucap. Bunyi bahasa dihasilkan oleh sistem alat ucap manusia, yaitu adalah bibir, gigi, lidah, rongga mulut, rongga hidung, langit-langit keras dan lunak, serta pita suara. Kerjasama alat ucap inilah yang menciptakan berbagai macam bunyi, mulai dari vokal hingga konsonan. Yang ketujuh yaitu adalah alofon. Alofon merupakan variasi bunyi dari suatu fonem yang tidak mengubah makna. Misalnya bunyi K di awal kata seperti keras terdengar berbeda dengan bunyi K di akhir kata seperti balik. Tetapi keduanya dianggap satu fonem yang sama.
Allofon menunjukkan bahwa pengucapan dapat bervariasi tanpa mempengaruhi arti kata. Yang kedelapan yaitu adalah prosodi, adalah ciri bunyi yang berada di atas level fonem. Meliputi intonasi, yaitu adalah naik turunnya nada dalam kalimat, tekanan, jeda, dan juga ritme, aliran ucapan dalam kalimat. Prosodi membantu menunjukkan emosi, penegasan, dan struktur kalimat dalam komunikasi. Yang kesembilan yaitu adalah kaidah perubahan bunyi. Fonologi juga mempelajari perubahan bunyi seperti asimilasi, yaitu adalah bunyi perubahan agar mirip bunyi di sekitarnya. Contoh dan pilih menjadi memilih. Yang kedua yaitu adalah disimilasi, merupakan bunyi berubah agar tidak terlalu mirip dengan bunyi lain. Yang ketiga yaitu adalah elisi, penghilangan bunyi dalam pengucapan, terutama pada saat berbicara cepat. Contoh, kata tidak sering diucapkan menjadi tak dalam percakapan sehari-hari. Itulah pembahasan mengenai fonologi, mulai dari pengertian dasar, fonem, vokal dan konsonan, diftong, clauser, suku kata, alat ucap, allofon, prosodi, hingga perubahan bunyi. Fonologi membantu kita memahami bagaimana bunyi bahasa bekerja, bagaimana makna dibedakan, dan bagaimana manusia menghasilkan bahasa secara sistematis. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika saya ada salah ucap kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.